Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Oke teman-teman, hari ini aku mau merawat pohon anggurku, tepatnya tunas baru yang sudah terbentuk hasil dari foundation pruning untuk persiapan pembuahan. Tunas-tunas baru ini sekarang umurnya sekitar 3 bulan. Ada yang ukurannya sudah cukup besar, seukuran pensil, seukuran sedotan. Nah, itu nanti akan aku buahkan. Jadi karena mau persiapan pembuahan, jadi ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi masih beberapa juga masih ada yang kecil, dan yang kecil dibiarkan. Kita fokus, kita pilihin ke batang-batang yang sudah ukurannya agak besar saja ya. Selain daripada ukuran batangnya, minimal itu sudah seukuran sedotan atau seukuran pensil, teman-teman juga bisa lihat dari daun yang sudah semakin hijau. Bisa juga ditandai dengan ujung-ujung daun yang melengkung, bisa juga ditandai dengan munculnya bunga-bunga PHP atau bahkan mungkin bunga beneran ya. Jadi bukan bunga yang hanya pemberi harapan palsu, tapi memang dia sudah berbunga betulan di ujung-ujungnya. Walaupun tidak seluruhnya, tapi kadang jika varian yang teman-teman miliki itu adalah varian yang termasuk genjah, kadang dia sudah muncul bunga dengan sendirinya, padahal hanya dilakukan pemotesan dengan tujuan untuk pembatasan tersier tanpa pemberian pupuk pembuahan. Nah, ini contohnya teman-teman, ini sudah bentuknya sudah jadi berry ya. Ini juga keluar dengan sendirinya karena pembatasan tersier. Sementara ini juga, ini adalah bunga-bunga yang sudah nyaris mau mekar. Ini juga gitu, masih berupa brokoli. Dan kesemuanya ini adalah bunga-bunga yang keluar dari pembatasan tersier. Secara tersier itu kan harus dibatasi ya teman-teman, biar batangnya itu cepat besar. Jadi nggak dibiarin gitu aja terus-terus maju ke depan, tetapi harus dibatasi. Nah, supaya batang itu cepat besar dan karena adanya pembatasan, sementara varian yang dimiliki adalah varian yang genjah, akhirnya muncul deh bunga-bunga itu. Waduh, yang ini gagal teman-teman, salah konsep, harusnya nggak pakai nampan. Jadi sebelum merawat batangnya, kita panen dulu ya. Ini adalah buah anggur bonus dari foundation pruning dan sekarang sudah matang, sudah siap panen. Jadi kita turunin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Taruh sini dulu ya. Ini umurnya sekitar 3 bulanan, jadi sekitar 90 hari ya teman-teman. Sudah mulai manis walaupun sebagian masih ada yang asam juga. Dan ini adalah buah yang sama yang ada di pagar dengan sistem rambatan model trellis. Aku rambatinnya cuma di pagar berduri kayak gini. Ditaruh di sini juga. Yang sekian kalinya ini buat yang ada di atas gerbang. Jadi dia nyebrang pohon yang sama, aku seberangin lewat atas gerbang, dan ini posisi buahnya ada di atas gerbang. Oke, jadi lanjut ke merawat batang tersiernya ya teman-teman. Jadi tunas tersier itu biar nanti saat kita masukkan pupuk, mata bat yang ada itu lebih cepat membesar dan terisi nutrisi, kita harus buang tunas-tunas air yang ada
ada di batang tersier tersebut. Nah, seperti ini adalah tunas air yang kemarin sudah dibatasi di masing-masing satu daun. Perlu diingat bahwa tunas air itu dibatasi untuk memfokuskan nutrisi agar lebih banyak ke cabang sehingga cabangnya bisa cepat besar. Kenapa? Karena untuk proses pembuahan tolak ukur utamanya adalah ukuran batang yang cukup besar. Dan kita memperbesar batang itu dengan cara yang tadi ya teman-teman, tunas airnya dibatasi di 1 atau 2 daun. Karena sekarang ini rencananya untuk pembuahan, jadi tunas air ini harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Agar mata bat, tuh ada mata bat di situ kan teman. Nah, yang nongol-nongol ini itu adalah mata bat. Kalau tunas airnya dibuang, nanti nutrisi akan masuk ke mata bat itu, sehingga saat nutrisi sudah terkumpul banyak di mata bat, maka mata bat itu akan menggembung. Jadi tidak lagi bentuknya lancip, tetapi dia akan lebih tumpul dan bulat gitu ya teman-teman, berisi atau bulat gitu ya. Nanti saat dia sudah ukurannya sudah tampak seperti itu, biasanya akan kemungkinan untuk membawa buahnya lebih besar. Nah, biar dia cepat besarnya si mata bat ini, tunas airnya jangan lupa kita buangin. Tuh, kayak gini nih tunas airnya kan teman-teman. Ini kita buangin. Nah, biar lebih gampang tak zoom. Nah, ini ya dibuang ya. Ini dibuang semua dari pangkal tadi dibuang, hanya disisakan tunas air yang ada di bagian ujung. Jadi, yang lainnya dibuang ya teman-teman ya. Tuh, ini ujungnya nih teman-teman. Kita biarin ya. Biasanya 2, 3 atau 4. Nah, sekitar itu dah, enggak usah dibuang yang di ujung ya, yang di pangkal saja ya. Yang kayak gini tuh, ini kan yang ada di pangkal kan. Ini kita buang. Kita buang semua. Nanti yang di ujung tadi itu yang kita tinggalkan. Saya ulang sedikit ya teman-teman. Jadi untuk membuahkan anggur, yang pertama dilihat batangnya sudah sebesar pensil atau sedotan. Yang kedua, daunnya sudah mulai tampak tua kayak gini. Lalu yang ketiga, tunas air yang ada, yang awalnya tujuannya untuk memperbesar batang ini, sekarang karena sudah mau kita buahin, batang ini jadi tunas airnya harus dibuang. Tuh seperti ini teman-teman. Jadi sudah dibatasi kan, sudah tampak putus di situ, dan ini adalah mata bat yang di sini. Maka sekarang tunas air ini harus dibuang. Jangan ke depan tapi arahnya ke belakang. Nah, jadinya kayak gini tuh, mata batnya aman, ndak kena luka. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, yang tadi ya, ulang lagi ya. Ini tunas airnya kita buangnya ke belakang. Cetek kayak gini. Nah, kita buangnya ke belakang teman-teman. Kalau ke depan nanti bisa merusak mata bat. Jadi kita buangnya ke belakang mata batnya ya. Nah, setelah tunas air dibuang, kita mulai masukkan pupuk pembuahan teman-teman. Nanti pupuk yang dimasukkan bisa pupuk apa saja, yang penting patokannya adalah yang mengandung unsur P dan K lebih tinggi daripada kadar nitrogennya. Untuk merek dagangnya bebas ya teman-teman, silakan dipilih, yang penting kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi. Itu saja. Aplikasi pupuknya biasanya diberikan sebanyak 4 kali. Tapi untuk video ini tidak saya masukkan ya. Jadi pemberian pupuknya akan dimasukkan di video selanjutnya. Aku lanjutin dulu potes-potesnya ya teman-teman, biar cepat selesai. Walah, kelilipan.
Yang di para-para sebagian sudah selesai, dan ini yang di trellis, yang di bawah tadi tunas airnya sudah dibuang. Dan sekarang seperti ini penampakannya teman-teman. Itu yang di ujung tunas airnya nggak dibuang, jadi bentukannya bisa kayak gini ya. Tuh sudah bercabang-cabang lagi, tapi tetap nggak kita buang ya kan. Buat teman anggur yang sudah dipanen tadi, jadi sekalian aku lanjut dengan panen-panen kacang yang ada di samping rumah. Kacangnya sudah berbuah dan sekarang waktunya dipanen teman-teman. Buahnya belum terlalu banyak, sampai sebagian sudah ada yang kering. Jadi langsung ya kita panen saja. Varian kacang yang kali ini memang bukan kacang panjang ya teman-teman. Kacangnya cuman sejengkal, nggak tahu apa namanya, tapi biasanya kalau di Lombok itu dikupas terus diambil bijinya. Nah, si biji itu yang dipakai sayur teman-teman, jadi bukan saat dia muda. Memang pas muda juga bisa dimasak, tapi lebih seringnya yang tua karena nanti bijinya yang direbus untuk dijadikan sayur. Lumayan dapat beberapa biji. Taruh dulu di dalam, temenin anggur ya. Lanjut dengan selada, karena selada kali ini belum terlalu besar dan aku masih belum perlu banyak banget, jadi aku hanya akan panen sebagian ya teman-teman. Posisinya mepet sama got, bukan di atas got. Kalau yang tadi di atas got, kalau ini mepet sama got. Ini dia, dan langsung kita petik saja. Selada tuh bisa diperlakukan seperti sawi ya teman-teman. Jadi saat kita perlu, kita bisa petik dari bawah, nanti yang paling ujung bisa tumbuh lagi. Jadi kita lumayan hemat, nggak harus menanam dari awal, tapi kita bisa panen berkali-kali hanya dengan pohon yang sama. Dapat segini, cukup dah. Kita tinggalkan tangkainya biar nanti bisa tumbuh lagi ya. Jadiin satu sama si dua temannya, anggur dan kacang. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu daun ubi. Ini sempat kemarin aku munculin sedikit, jadi ubi ini aku tanam hanya dengan ruas-ruas yang sangat pendek. Aku tanam di hatchback ukuran 160 liter dengan media tanam dari kompos. Dan sistem Hugenkultur yang aku pakai yaitu dengan memasukkan daun, sampah, kayu bekas atau kayu yang dari pohon yang sudah mati, lalu ditimbun dengan tanah campuran dengan pupuk kandang. Dan sekarang aku sudah tanamin dengan berbagai macam sayur. Kebetulan di sini ada daun ubi, ada sawi, ada tomat, ada cabai, dan ada juga bengkuang. Hanya saja kali ini aku mau panen daun ubinya dulu ya teman-teman. Ini biar nanti bertunasnya tambah banyak, jadi langsung aja aku petik yang muda-muda. Daun ubi ini sangat mudah sekali dimasak dan dia akan tumbuh tunas baru dengan sangat cepat.
Menanam daun ubi hanya dengan 1 atau 2 ruas sudah bisa hidup loh, dan kemungkinan hidupnya itu tinggi asal dia disiram. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau nanam dan kemungkinan tumbuhnya besar, ya nanam daun ubi ini. Saat tanaman ini tumbuh, maka teman-teman bisa panen, bisa dipastikan cepat banget, setiap minggu sudah bisa dipanen. Tapi kalau daunnya sering diambil, biasanya buahnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah, kalau memang sengaja untuk dibuahkan dengan dimanfaatkan atau diambil buahnya, ya jangan dipetikin daunnya. Aduh, gemes banget deh teman-teman, tapi memang penampakannya baru dipetik aja sudah langsung layu ya si daun ini ya, karena dia masih muda banget, baru aja dia mau gede udah dipanen. Ada si ibu sudah nggak tahan lihat yang hijau-hijau seger kayak gini. Daun ubi muda cepat sekali matang, jadi kalau sudah dimasukkan ke sayur harus cepat dimatikan kompornya teman-teman, sebentar saja, karena kalau enggak nanti teksturnya akan sangat licin, rasanya itu loh di mulut licin. Yalah labuku, habis hujan deras kemarin lah kok miring-miring. Sini diperbaiki dulu ya teman-teman, iklan dia roboh kena hujan kemarin. Kasihan ini labu kabocha yang aku tanam titip di planter bag jadi satu sama jeruk purut. Nah, kalau ini kangkung yang aku tanam di box ikan. Jadi jenisnya itu kangkung Lombok teman-teman, yang kemarin bukan kemarin, yang senengnya memang hidup di air. Dan aku pakai box ikan ini aku manfaatin. Biasanya dipakai untuk memancing sama Pak suami, tapi berhubung sekarang sudah jarang mancing, boxnya aku pakai tanam kangkung deh. Ini aku pakai sistem hidroponik dengan kain flanel, dan ini gelas dari minuman kemasan minuman pop ice teman-teman. Aku lubangi sedemikian rupa, aku taruh kain flanel dan jadi deh tempat untuk menanam kangkung Lombok. Sebenarnya kangkung cabut juga bisa ditanamkan dengan sistem ini, tapi kebetulan ini adalah kangkung Lombok. Ada juga sebagian dari kangkung cabut yang aku taruh di sini dan hidup juga kok. Tapi nah sedihnya nih teman-teman, nggak terlalu besar alias kurus. Kenapa? Nggak pernah tak kasih pupuk teman-teman. Nggak ada nutrisi yang aku masukkan ke sini. Mentok-mentok, paling juga air cucian beras ya kadang aku siram sesekali kalau lagi baik hati. Kalau enggak ya udah aku biarin gitu aja. Alhamdulillah sekarang sudah agak subur, walaupun bentukannya kurus banget, tapi ya enggak apa-apa, masih bisa kita manfaatkan. Alhamdulillah. Kangkungnya dapat segini. Jadiin satu sama teman-temannya. Nah, sudah deh, sudah ngumpul jadi satu panen-panen kita hari ini. Lihat lagi yuk hasil panen hari ini yuk, ada apa aja ya. Jadi yang pertama kita tadi petik anggur Jupiter. Sebagian itu rontok, jadi dia agak penyok. Lalu ada kacang, ada selada, dan juga ada kangkung. Udah mulai layu teman-teman, walaupun kacangnya sedikit, seladanya sedikit, terus ada kangkung juga. Ini dia kangkungnya, si raja ternyata yang paling banyak malah kangkung dapatnya. Dan mana tadi satu lagi? Nah, ini dia si daun ubi. Daun ubinya sudah pingsan teman-teman. Waduh, minta segera dimasak ini. Tuh, dia terakhir, bukan terakhir sih, dua yang terakhir tapi udah layu duluan. Bener-bener ya si daun ubi ya.
Ya udahlah gitu teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini merawat tunas anggur untuk persiapan pembuahan sama panen-panen ini yang ada di sini. Jadi sekarang sudah dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton aktivitasku hari ini. Belum dibersihin, habis ini baru bersih-bersih ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya buat ikutin aktivitasku untuk memupuk pohon anggur. Dan saat ini aku langsung mau cus masak yang sudah dipanen. Jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Assalamualaikum. Dadah. Digawa mlebu sik rek, hasilnya panen nih rek. Ayo masuk-masuk.